RI, teman-teman semuanya. Di podcast Akbar Faisal Unboxing, politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka secara tidak langsung memberitahu kita bahwa caleg PDIP telah melakukan money politik atau politik uang untuk menang di pemilihan legislatif atau pileg. Ini juga secara tidak langsung telah dipertegas oleh kader PDIP yang ada di DPR yang begitu ngotot agar money politik dilegalkan. Ini semakin mengkonfirmasi bahwa di pemilu kemarin kecurangan masif sesungguhnya itu terjadi di pileg, bukan di pilpresnya. Itulah kenapa Ganjar Pranowo, si capres gagal itu, tidak mengajukan hak angket DPR untuk pileg, tetapi mengusulkan hak angket DPR untuk pilpres. Ya, kalau hak angket DPR untuk pileg, dianya ya pastinya takutlah. Bisa-bisa perolehan suara PDIP yang 17% itu bisa turun drastis. Nah, kalau begitu mari kita simak dulu yang berikut ini. Selamat ya terpilih lagi ya di DPR ya. Habis berapa puluh miliar? Nah ini saya tuh ngotot nggak mau beli suara karena saya berpikir Ternyata aku itu kan nggak menolak politik uang ya. Kalau kemarin ada yang bilang berapa habis, berapa Tunggu panjang dulu. lebar. Nah jadi saya itu tidak memang buat apa, saya udah kerja sekian tahun, kalau rakyat mau milih aja, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tetap sampai detik terakhir saya nggak mau nyawer lah dalam tanda kutip. Setelah selesai pemilih pencoblosan, kok suara gue nggak ada bang, dan aku harus nyari C1, aku harus beli duit keluar untuk aku C1. Berapa ya? Enggak nyawer tapi beli untuk C1. Untuk dapat C1, untuk ngakurin suaraku hilang di mana aja. Dan ternyata dapat. Tapi Purwakarta Karawang aku tak dapat suaraku. Berapa total suaranya? Sekarang hanya 94.000. Sebelumnya berapa ini? 170.000 kurang sedikit, sebelumnya lagi 254.000. Semakin lagi sudah turun. Semakin Itu turun. kamu kursi keberapa di dapilmu? Kursi Berapa suara kursi PDIP di situ di dapil itu dapat? 1. Cuman kamu aja? Iya. Hampir lewat juga kau ya? Iya, hampir lewat, tapi ya udahlah waktu itu, ya udah saya bilang keluar banyak operasional teman-teman tim ya, tim lapangan gitu. Lalu kemudian saya berpikir tadinya gue mainin juga nih di KPU gitu. Tapi saya berpikir terus kalau kita jadi DPR-nya aja bohong, kan gue nggak bisa teriak lagi. Bahasa kualitas pemilu ini kan pertama begini, tidakkah kita pikir money politik dilegalkan aja di PKPU dengan batasan tertentu? Karena money politik ini keniscayaan ini. Kita juga tidak money politik, tidak ada yang pilih. Tidak ada yang pilih di masyarakat. Atmosfernya beda. Jadi kalau PKPU ini istilah money politik dengan kos politik ini coba dipertegas. Dan bahasanya dilegalkan saja, batas berapa, sehingga Bawaslu juga tahu bahwa kalau money politik batas ini ya harus disemprit. Sebab kalau barang ini tidak dilegalkan, kita kucing-kucingan terus. Yang akan pemenang nanti ke depan adalah para saudagar. Jadi pertarungan para saudagar, bukan lagi pertarungan para negarawan, para politisi dan negarawan, tapi pertarungan para saudagar. Karena tidak punya uang pasti tidak menang. Rakyat tidak akan memilih karena ini atmosfer, kondisi ekosistem masyarakat. Jadi sebaiknya kita legalkan saja dengan batasan tertentu. Kita legalkan misalkan maksimum 20.000 atau 50.000 atau 1 juta atau 5 juta. Karena ini permainan semain di situ kalau bisa tindak sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu maka dilegalkan saja barang ini lewat PKPU pada batasan tertentu. Ini sejak dulu kecurangan yang paling banyak terjadi itu di tingkat pemilihan anggota legislatif.
Karena itu banyak. Ada DPRD kabupaten, kemudian DPRD provinsi, kemudian DPR RI. Itu yang paling banyak terjadi ke situ. Baik di internal partai maupun di antar partai politik. Itu paling banyak di situ. Kalau pilpres ini pengalaman sebelum-sebelum itu relatif kurang. Kenapa? Karena itu kan sederhana sekali. Sederhana dan simpel dikontrol. Dari sejak awal itu sederhana sekali, gampang sekali. Jadi, walaupun bukan berarti tidak ada. Tapi potensial yang paling banyak itu pelanggaran itu adalah di pemilihan legislatif. Nah, begitulah bagaimana menurut teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!